Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepadanya bila pagi hari ini Tuhan sudah menolong kita semua, sehingga kita dimungkinkan untuk bisa beribadah bersama-sama dengan segenap keluarga kita di rumah kita masing-masing. Biarlah kita akan menjalani seluruh rangkaian ibadah ini dengan penuh syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang selalu memelihara dan menolong kita. Saudara, mari kita akan memulai seluruh rangkaian ibadah ini dengan segenap hati kita akan memuji dan mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus melalui nyanyian ini. Ibadah raya pada pagi ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dari GKMI Ephatha. Sungguh saya bersyukur karena pada hari ini saya dapat menjumpai Bapak Ibu saudara sekalian meskipun masih harus secara virtual. Tetapi saya mengucap syukur karena pelayanan atau tukar pelayanan mimbar secara sinode masih bisa kita kerjakan dalam situasi pandemi ini, dan walaupun kita kerjakan secara virtual, kiranya tidak mengurangi semangat kita dalam beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya menyampaikan salam dari tim gembala, majelis, dan jemaat GKMI Salatiga bagi Bapak Ibu Saudara di GKMI Ephatha. Biarlah kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan kita terus bersemangat dalam menjalani hari-hari kita. Meskipun PPKM diperpanjang, pandemi belum berakhir, biarlah semangat kita dalam mengikut Tuhan tetap terjaga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami ucap syukur ya Tuhan karena pada hari ini kami beroleh kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami hendak bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kiranya Tuhan berkenan mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dalam segala keterbatasannya, maupun setiap kami yang merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menguatkan, meneguhkan kami, tetapi juga kami hidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka surat 1 Petrus pasal yang kedua. Saya diberikan 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Tetapi saya akan membacakan bagi kita semua dari ayat 11 sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sekali lagi saya akan bacakan ayat 16 yang menjadi teks yang kita pilih pada pagi hari ini. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkannya, dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita, yaitu negara Indonesia yang ke-76 tahun. Tentu jika kita berefleksi sebagai sebuah bangsa, kita bersyukur karena bangsa ini masih berdiri sebagai bangsa yang besar dan berdaulat atas keberlangsungannya sebagai sebuah negara yang telah merdeka. Jatuh bangun, naik turun, pasang surut, pastilah telah dilalui.
sebagai sebuah bangsa yang telah menyatakan kemerdekaannya selama 76 tahun. Berbagai kebijakan telah diambil, dan tentunya kebijakan demi kebijakan itu harus diambil sesuai dengan situasi yang mengiringi. Seperti hari-hari ini, sudah hampir 2 bulan kebijakan PPKM berlangsung. Sehingga ada banyak hal yang harus menyesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apakah semua orang puas? Tentu saja ada pribadi atau golongan yang tidak selalu puas dengan keputusan apapun yang dibuat oleh pemerintah. Ada banyak alasan, ada banyak kepentingan. Lalu, mengapa itu semua terjadi? Sederhana, karena naturnya manusia lebih suka mengatur dirinya sendiri. Dengan ketidakpuasan itu, apakah ada cara untuk menyuarakannya? Tentu, sebagai negara yang disebut dengan negara demokrasi, ada tata caranya yang telah diatur secara hukum untuk menyuarakan suara kita. Tetapi, apakah kita bisa meluapkan ketidakpuasan itu dengan cara yang sesuka hati kita? Tunggu dulu. Itu berarti kita sedang mengingkari jati diri kita sebagai bangsa yang sudah merdeka. Kemudian pertanyaannya saya luaskan. Pertanyaannya meluas dikaitkan dengan iman. Apakah orang beriman, apakah orang Kristen masih harus mengikuti pemerintahan negara, padahal ia sudah dimerdekakan di dalam Kristus? Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang yang menggunakan alasan iman untuk kemudian tidak bersikap taat kepada pemerintahan. Dan untuk menjawab persoalan inilah surat 1 Petrus ditulis. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema yang kita renungkan hari ini adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Sebagai bangsa, kita sudah merdeka. Sebagai orang beriman, kita pun sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Dan ada keterkaitannya menghidupi kemerdekaan di dalam Kristus dengan sikap hidup di bawah pimpinan lembaga dunia. Dalam hal ini, pemerintah. Inilah isu yang muncul di teks 1 Petrus pasal 2, khususnya ayat 11-17. Hanya tentu hari ini saya tidak hanya fokus untuk menguraikan hal itu. Tetapi saya mengajak kita semua bagaimana seharusnya sikap hidup orang Kristen yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Sehingga ia bertanggung jawab atas kemerdekaan itu. Untuk itu mari kita belajar prinsip kemerdekaan seorang Kristen yang bertanggung jawab. Dari teks kita menemukan 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kemerdekaan yang bertanggung jawab sebagai seorang Kristen yang telah dimerdekakan di dalam Kristus adalah keterlepasan kita dari kuasa dosa. Ada banyak orang yang salah kaprah dengan makna dimerdekakan di dalam Kristus. Banyak yang mengira bahwa orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus berarti ia bisa berbuat sesuka hatinya selama mendatangkan kebaikan, keuntungan bagi dirinya sendiri atau paling tidak bagi orang-orang di sekitarnya. Jika hal ini yang kita lakukan, maka kita sedang menggantikan prinsip kebenaran dengan kebaikan dalam standar kita. Padahal apa yang di mata kita baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu,
Kemerdekaan yang kita terima di dalam Kristus pada dasarnya adalah suatu kondisi di mana kita telah dibebaskan dari kuasa dosa, yaitu maut. Firman Tuhan menegaskan setiap orang berdosa dan upah dosa jelas adalah maut. Status keterikatan kita dalam dosa membawa kita kepada dampak kematian kekal atau maut. Dan untuk itulah tujuan utama Allah di dalam Kristus memerdekakan kita. Yaitu agar kita yang seharusnya menerima maut dibebaskan, dimerdekakan dari ikatan itu. Dan menggantikannya dengan hidup kekal oleh pengampunan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, seharusnya setiap orang yang hidupnya telah dimerdekakan dari kuasa dosa, yaitu maut, hidup mengupayakan kebenaran. Yang artinya melepaskan berbagai kebiasaan hidup yang masih mengikat kita untuk kembali terjerumus dalam dosa, menuju hidup dengan standar yang telah ditetapkan Allah, yaitu standar kebenaran di dalam firman-Nya. Maka untuk melakukan cek pada pribadi kita, apakah kita sudah hidup seturut standar yang ditetapkan oleh Allah, adalah bertanya dalam hati. Sudahkah kita hidup sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah kebenaran bagi setiap kita yang telah beroleh pengampunan. Jangan sampai sebagai orang yang telah menyandang status merdeka, kita merendahkan kemerdekaan itu dengan mempergunakannya untuk kembali berbuat dosa. Saya sudah diampuni, jadi tidak masalah jika saya berbuat dosa lagi. Nanti kalau berbuat dosa lagi, ya bertobat lagi. Jika prinsip itu yang masih tertanam dalam hati kita, maka sesungguhnya dosa itu masih mengikat kita dengan kuat. Dan betapa kita tidak menghargai keselamatan yang kita terima secara cuma-cuma oleh pengorbanan Kristus. Maka kini, mari belajar menjadi umat Tuhan yang standar hidupnya adalah firman Tuhan. Bukan yang lain seperti zaman ini. Yang muda standar hidupnya biasanya dipengaruhi dengan media sosial. Sedangkan yang tua standar hidupnya dipengaruhi dengan omongan, ucapan dari orang-orang di sekitarnya. Akibatnya kita anggap itu baik, tetapi ternyata tidak sesuai dengan standar firman Tuhan. Standar firman Tuhan pasti menolong kita, mengantar kita untuk hidup dalam kasih, dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam perdamaian, bahkan berbicara soal keutuhan ciptaan. Jadi mari bagi setiap kita yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, yang sudah diampuni, yang beroleh keselamatan, kita hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hidup merdeka di dalam Kristus harus ditunjukkan dengan tidak menggunakan kemerdekaan itu untuk menutupi perbuatan dosa. Dalam konteks perikop ini, berarti tidak menggunakan iman sebagai alasan untuk tidak taat kepada pemerintah maupun aturan yang ada di sekitar kita.
Tadi saya sampaikan persoalan utama dari penulisan pasal 2 ayat 11 sampai 17 ini adalah keadaan orang-orang Kristen Yahudi yang tinggal di bawah pemerintahan non-Yahudi. Bahkan secara sosial mereka mendapatkan perilaku dari orang-orang sekitarnya yang tidak hanya menertawakan iman mereka kepada Kristus, tetapi juga melakukan tindakan-tindakan praktis yang membuat orang Kristen menderita. Dalam situasi itu, umat Kristen yang tersebar sebagai pendatang di beberapa daerah. Pasal 1 dikatakan ada daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka mempertanyakan, haruskah mereka tetap taat kepada pemerintah saat mereka telah menyandang status sebagai orang yang dimerdekakan di dalam Kristus. Dari yang kasih Tuhan, Rasul Petrus menegaskan betapa perlunya orang Kristen untuk tetap tunduk pada lembaga yang dibentuk oleh manusia. Karena sejatinya Allah sendiri yang menghendakinya. Sejauh pemerintah yang ada tidak bertindak bertentangan dengan firman Tuhan. Dari sini kita bisa mengkritisi beberapa sikap ekstrim orang beriman di tengah pemerintahan yang memimpinnya. Ada dua sikap ekstrim. Yang pertama, ada orang-orang yang apatis, cuek, tidak taat kepada pemerintah, bahkan bersikap memberontak. Tetapi juga ada sisi ekstrim yang lain, yaitu orang-orang yang selalu mengikuti, tetapi tidak diikuti dengan sikap kritis. Ayat 14 menjelaskan suatu kriteria atau standar pemerintahan yang dibentuk oleh Allah, yaitu pemerintahan yang mendatangkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan dengan cara menertibkan orang-orang yang berbuat jahat dan menghargai orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, sikap yang tepat sebagai orang yang dimerdekakan di dalam Kristus dan masih hidup di bawah pemerintahan lembaga manusia adalah bersikap tunduk demi Allah, namun kritis seturut firman Tuhan. Sejauh pemerintahan menolong kita untuk mendatangkan keadilan, kedamaian, kesejahteraan bersama, mari kita belajar tunduk kepada pemerintah. Jika ada sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kritisi dengan cara selayaknya orang beriman kepada Tuhan. Selayaknya orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Bukan dengan cara-cara yang mengingkari jati diri sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dimerdekakan di dalam Kristus. Hidup merdeka yang bertanggung jawab di dalam Kristus. Berbicara soal hidup sebagai hamba Allah. Yang berarti hidup yang sepenuhnya dikuasai oleh Allah. Untuk bisa hidup sebagai hamba Allah, kita harus membangun suatu pemahaman yang benar, agar ketika kita menetapkan diri hidup sebagai seorang Kristen, maka di saat itu pula kita menetapkan hati kita untuk hidup sebagai hamba Allah. Oleh karena itu pemahaman yang benar adalah hidup sebagai hamba Allah merupakan sikap syukur atas keselamatan yang kita terima. Rasanya klise, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Tetapi pemahaman ini sering dikesampingkan. Mengapa penting bagi orang Kristen untuk memaknai hal ini? Karena banyak orang Kristen yang tidak tahan hidup sebagai hamba Allah. Oleh karena hidup berimannya tidak dilandasi, tidak dijalani dengan rasa syukur.
atas keselamatan yang ia terima. Akibatnya, dia hidup sebagai hamba Allah dengan terpaksa. Dan jika suatu saat ia mendapati hal-hal yang mengecewakan, maka ia akan segera meninggalkan Allah. Oleh karena itu, hidup sebagai hamba Allah harus menjadi ekspresi syukur kita atas keselamatan yang Tuhan beri, keselamatan yang kita terima. Hidup sebagai hamba Allah berarti hidup secara totalitas di bawah otoritas Allah. Maka ketaatan adalah harga mutlak. Mungkin sisi kontra kita akan menjawab, wah, berarti sama-sama diperhamba. Dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Namun tentu kita tahu bedanya. Jelas berbeda. Hamba dosa membawa kita kepada kematian kekal. Dan hamba Allah membawa kita dalam kehidupan kekal. Jika kita sadar hidup sebagai hamba Allah membawa kita kepada hidup kekal, maka betapa bersyukurnya kita, dan kita akan semakin total dalam menghambakan diri kepada Allah. Hidup sebagai hamba Allah adalah menyerahkan hidup kita di bawah pimpinan Allah. Allah yang telah menebus kita di dalam Yesus Kristus. Bahwa di dalam pimpinan Allah itu seringkali bertentangan dengan kehendak manusia jasmani kita. Maka sebagai hamba Allah kita bersyukur. Kita hamba Allah yang bersyukur atas keselamatan itu. Mari jalani hidup kita sesuai dengan pimpinan Allah. Bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang Kristen harus diperhadapkan pada tantangan dan penderitaan iman. Mari tetap setia kepada Tuhan. Penderitaan, tantangan, kesulitan yang kita alami di dunia ini, selama kita masih pegang teguh iman kita di dalam Kristus, justru mengantar kita pada hidup kekal yang telah kita terima oleh kemerdekaan yang diberikan kepada kita. Dan Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, pagi ini kita diingatkan bahwa kemerdekaan kita di dalam Kristus berdampak pada sikap hidup kita terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Kemerdekaan itu membebaskan hidup kita dari dosa. Tetapi di waktu yang bersamaan mengangkat kita untuk hidup sebagai hamba Allah. Yang artinya menyerahkan seluruh kehidupan kita pada pimpinan Tuhan. Dan di sisi lain, kemerdekaan kita di dalam Kristus tidak serta-merta membuat kita untuk hidup sesuka hati, tidak menaati pemerintahan di dunia ini. Allah tetap menghendaki kita untuk tunduk kepada pemerintahan yang ada. Sejauh pemerintahan mengupayakan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bersama. Dan sejauh tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Janganlah kita mengingkari jati diri sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Dengan ketidakmauan kita untuk hidup seturut pimpinan Allah. Hidup seturut standar firman Tuhan. Menegakkan kebenaran berdasarkan firman-Nya. Dan taat kepada pemerintah sebagai lembaga yang dibentuk Allah untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kita. Kiranya kita ditolong untuk menghidupi kemerdekaan yang Tuhan beri dengan bertanggung jawab. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur bahwa firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kami
betapa hidup kami sebagai orang beriman telah dimerdekakan di dalam Kristus. Kami boleh beroleh pengampunan, kami beroleh kehidupan kekal. Dan biarlah itu semua kami syukuri, hingga kehidupan yang merdeka ini semakin hari semakin kami jalani, sesuai dengan standar kehidupan yang Tuhan tetapkan di dalam firman-Mu. Dan biarlah kami juga terus menghargai pemerintahan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kami, dengan hidup taat mengikuti setiap ketetapan yang ada. Ajar kami untuk menjadi kritis, tetapi kami juga belajar untuk menaati itu semua. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi pribadi yang menghidupi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Karena itu, mari kita akan bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah Tuhan, ketika semua sudah selesai oleh karena pertolongan-Mu, kami boleh mengakhiri seluruh ibadah ini dalam damai sejahtera. Dan saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.